Dalam dunia bisnis yang dinamis, kesuksesan bukan hanya tentang peluang, tapi juga tentang kesiapan menghadapi ketidakpastian. Tahukah kalian sebuah skandal kecil dapat menghancurkan raksasa korporasi? Inilah peran krusial dari manajemen resiko, khususnya bagaimana ia berinteraksi dengan kerangka utama perusahaan, yaitu corporate governance. Dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah mengapa keduanya adalah dua sisi mata uang yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Prinsip manajemen risiko. 1. Manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Prosesnya harus melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara menyeluruh. Pendekatan sistematis membantu memastikan bahwa semua risiko yang relevan telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik. 2. Manajemen risiko adalah tanggung jawab organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemimpin tertinggi atau manajemen senior harus terlibat secara aktif dalam mendukung dan mempromosikan praktik manajemen risiko. Hal ini penting untuk menciptakan budaya yang menghargai manajemen risiko dan memprioritaskan keamanan dan keberlanjutan. 3. Manajemen risiko harus berdasarkan pemahaman yang jelas tentang risiko dan potensi dampaknya. Risiko harus diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi berdasarkan probabilitas terjadinya dan dampak yang mungkin terjadi. Pendekatan berbasis risiko membantu dalam mengarahkan sumber daya dan upaya pengelolaan risiko pada risiko yang paling signifikan. 4. Manajemen risiko yang efektif melibatkan partisipasi dan konsultasi para pemangku kepentingan yang relevan. Ini mencakup melibatkan berbagai tingkatan organisasi, departemen, dan individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait risiko yang ada. Partisipasi dan konsultasi membantu dalam mengumpulkan wawasan yang beragam dan mendapatkan perspektif yang komprehensif tentang risiko. 5. Manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam proses dan keputusan organisasi secara menyeluruh. Pendekatan terpadu memastikan bahwa manajemen risiko tidak hanya menjadi bagian terpisah yang dilakukan secara terpisah, tetapi dianggap sebagai bagian yang integral dari pengambilan keputusan, perencanaan strategis, operasional, dan proses bisnis lainnya. 6. Manajemen risiko tidak boleh dianggap sebagai tugas yang selesai begitu saja, tetapi sebagai proses yang kontinu dan terus-menerus. Risiko dapat berubah seiring waktu dan organisasi harus memantau, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara berkelanjutan. Pembaruan dan penyesuaian perlu dilakukan sejalan dengan perubahan lingkungan, pasar, atau kondisi bisnis. 7. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif memastikan pemahaman yang tepat tentang risiko, memfasilitasi pengambilan keputusan yang informasi, dan mempromosikan partisipasi dan keterlibatan yang lebih baik. 8. Manajemen risiko harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa prosesnya efektif dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Corporate governance adalah sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan. Inti dari corporate governance yang baik ialah transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Dan disinilah manajemen risiko hadir. Ini bukan tentang menghindari kerugian, tapi tentang mengelola ketidakpastian untuk mencapai tujuan strategis. Bagaimana pandangan Direktur Utama? Mari dengarkan Ibu Ciara. Corporate governance yang kuat tidak akan berjalan tanpa manajemen risiko yang terintegrasi. Kami di direksi wajib menetapkan risk appetite perusahaan, seberapa besar risiko yang benar-benar kami ambil untuk mencapai target pertumbuhan 15%. Dan keputusan ini harus menjadi panduan setiap lini bisnis. Sebagai komisaris independen, pertanyaan saya adalah, bagaimana direksi bisa memastikan bahwa tone at the top ini bisa benar-benar diimplementasikan hingga ke level operasional, tidak hanya di atas kertas saja?
Itu adalah tugas satuan audit internal, dan yang utama adalah budaya. Kami membuat manajemen risiko menjadi tanggung jawab setiap karyawan, dan bukan hanya departemen risiko saja. Jawaban Ibu Ciara membawa kita pada konsep fundamental 3 lini pertahanan. Tim operasional merupakan bagian dari lini pertama. Lini pertamalah yang menciptakan dan mengelola risiko sehari-hari. Misalnya saat saya sedang memproses transaksi besar, saya harus patuh terhadap SOP yang berlaku, serta harus tahu batasan otoritas saya. Itulah yang menjadi self-control kami sebagai lini pertahanan. Saya di lini kedua sebagai manajer risiko, tugas kami membuat kerangka kerja, alat, dan metodologi. Selain itu, saya juga memastikan bahwa SILSI dan tim lainnya bekerja dalam alat dan batas yang tepat. Selain itu, kami juga memantau, menganalisis risiko, serta melaporkannya ke pihak direksi. Sebagai ketiga, saya melakukan verifikasi secara independen. Saya tidak hanya mengelola resiko, tetapi saya juga menguji apakah pada lini pertama dan lini kedua sudah bekerja secara efektif dan apakah desain kontrolnya sudah sesuai atau belum. Jadi bagaimana proses ini berjalan? Mari kita lihat siklus Enterprise Risk Management atau ERM yang dipadu oleh Ibu Najwa. Siklusnya dimulai dari identifikasi apa saja resikonya, yaitu kredit, operasional, reputasi, dan teknologi. Kemudian asesmen. Lalu kita akan menghitung probabilitas dan dampaknya. Setelah kita tahu resikonya, maka kita bisa menentukan langkah apa yang bisa kita ambil. Apakah kita akan menghindarinya, transfer ke pihak lain seperti asuransi, mitigasi dengan memperbaiki kontrol, atau kita tetap menerimanya. Karena siklus ini tidak akan pernah berhenti dan akan terus berjalan. Laporan resiko ini menjadi bahan Dewan Komisaris dengan direksi untuk pengambilan resiko strategis. Inilah jembatan antara resiko dan governance. Komisaris di Komite Risiko adalah memastikan direksi agar tidak terlalu terlena atau juga terlalu nyaman dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, kami juga bertugas dalam mengawasi pelaksanaan ERM supaya pengambilan keputusan bisa tetap terukur dan juga aman bagi perusahaan. Bagi audit internal sendiri, kami seperti mata dan telinga untuk independen Dewan Komisaris. Kami mengaudit proses identifikasi resiko, terus efektivitas kontrol, dan juga akurasi pelaporan resiko. Jadi, jika ada gap besar antara risk, appetite direksi, dan risiko aktual yang dihadapi oleh operasional, kami harus melaporkannya. Kuncinya ada di komunikasi dan keterbukaan. Komunikasi dan keterbukaan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi jika lini pertama gagal. Saya menerima phishing email dan tanpa sadar membuka linknya. Ini merupakan contoh kegagalan di lini pertama. Jika tidak segera dideteksi dan dieksekusi oleh lini kedua, maka dampaknya bisa merusak reputasi perusahaan secara permanen. Risiko operasional yang tidak dikelola dengan baik akan merusak kepercayaan pasar yang dimana ini merupakan aset besar dari corporate governance.